Lu pernah nggak lagi belanja sayur di pasar atau di warung langganan terus lu mikir, sayur tiap hari dicari orang, tapi kok yang kaya dari tani sayuran itu cuma segelintir orang? Gua kasih lu satu mikro story singkat. Ada seorang bapak di desa, kita panggil saja Pak Darno. Tiap pagi jam 4, dia sudah di kebun, mulai nanam, nyiram, nyabutin gulma, ngurusin semua dengan tenaga sendiri. Tapi tiap panen, uang yang masuk cuma cukup buat muter modal, bahkan kadang kurang. Di sisi lain ada anak muda yang baru belajar tanam kangkung, caisim, dan pakcoy. Modal kecil, lahan cuma 6 kali 12 meter, tapi bisa muter omzet belasan sampai puluhan juta sebulan. Aneh? Enggak. Ini realita yang sekarang kejadian di banyak daerah. Dan ini fakta yang jarang banget dibahas. Indonesia konsumsi sayur itu tinggi, tapi jumlah petani sayuran yang benar-benar main dengan sistem dan arah pasar itu sedikit. Artinya apa? Peluangnya kebuka lebar. Sementara banyak orang ngeluh, susah cari kerja, susah cari cuan. Setiap hari ada pasar yang nggak pernah tidur. Warung, catering, hotel, rumah makan, pedagang online. Sampai tetangga lu sendiri. Semua butuh sayur. Setiap hari, tanpa jeda. Masalahnya kebanyakan orang cuma lihat bertani sebagai kerja kasar yang capek, kotor, dan hasilnya kecil. Mereka nggak lihat satu hal penting. Tani sayuran itu bisnis dengan perputaran cepat, permintaan stabil, dan margin yang bisa diatur. Kalau lo anggap ini cuma kerja fisik, ya hasilnya fisik. Tapi kalau lo main dengan logika bisnis, supply, dan timing, hasilnya bisa beda jauh. Risikonya kalau mindset lama terus dipakai, lo bakal keburu kalah sama orang lain yang lebih cepat tangkap peluang. Harga sayuran itu fluktuatif, permintaan harian, dan siklus panen pendek. Kalau lu nggak ngerti cara mainnya, waktu, tenaga, dan modal, lu bakal kebuang tanpa hasil yang layak. Dan jujur aja, dalam beberapa tahun terakhir, tren anak muda masuk tani itu naik. Artinya kompetisi makin rapat. Kalau lu cuma ikut-ikutan tanpa paham cara kerja uangnya, lu bakal jadi penonton, bukan pemain. Tapi itu semua bukan buat nakutin. Justru ada cara supaya peluang puluhan juta dari tani sayuran ini bisa lu rebut. Dan itu yang bakal kita bahas. Kalau kita ngomong soal tani sayuran bisa kasih untung puluhan juta, banyak orang langsung mikir masalahnya itu cuma soal modal atau luas lahan. Padahal setelah gua ngobrol sama beberapa petani skala kecil sampai menengah, akar masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Masalah utamanya gini, kebanyakan petani masuk ke usaha sayuran tanpa peta, tanpa angka, dan tanpa arah pasar. Mereka cuma tanam apa yang biasa ditanam, bukan apa yang dibutuhkan pasar. Fenomena ini sebenarnya umum banget. Di banyak desa, pola pertaniannya itu copy-paste dari tetangga. Kalau tetangga tanam cabai, ya ikut cabai. Kalau lagi tren selada, ya ikut selada. Hasilnya, pas panen bareng-bareng harga jeblok. Siklus ini terulang terus setiap musim. Ada satu fenomena menarik yang termasuk akar masalah besar. Petani menganggap panen adalah tujuan utama, bukan penjualan. Padahal panen itu baru setengah perjalanan. Uangnya ada di proses setelah itu. Gua kasih ilustrasi sederhana. Misal lu tanam kangkung, panennya cepet, 21-28 hari. Tapi kalau lu nggak punya pembeli tetap, lu bakal panik waktu panen. Mau dijual kemana, nawar ke pasar, bisa. Tapi persaingan harga ketat, pedagang besar punya volume lebih banyak sehingga punya posisi tawar lebih tinggi. Akhirnya lu terima harga paling rendah. Untung kecil, kadang rugi. Di sini akar masalah makin jelas. Bukan hasil tanamannya yang salah, tapi sistemnya nggak ada. Ini pola mental yang sering kejadian. 1. Mulai dari teknis bukan dari pasar, padahal pasar itu kompas. Tanaman cuma kendaraan. 2. Mengandalkan nasib harga. Banyak petani berharap harga naik, bukan bikin strategi supaya tetap untung meski harga turun. 3. Nggak menghitung biaya produksi secara detail. Mereka tahu modal besarannya, tapi nggak tahu berapa cost per ikat atau cost per kilogram. Akibatnya mereka nggak tahu harga minimal biar tetap untung. 4. Terjebak pola kerja fisik. Semakin capek dianggap semakin produktif, padahal produktivitas itu soal hasil, bukan tenaga yang dikeluarkan. Kalau lu lihat dari atas, masalahnya membentuk diagram mental begini. Tanam dulu, panen rame-rame, harga jatuh, terima harga murah, modal nyangkut, ulang dari awal. Dan setiap siklus itu makan 3 hal penting. Waktu, tenaga, dan peluang. 3-tiganya nggak bisa balik. Yang lebih bahaya, banyak yang nggak sadar bahwa sebenarnya mereka sedang kerja keras, tapi bukan kerja cerdas. Padahal di sisi lain petani-petani muda yang baru masuk bisa untung puluhan juta bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka ngerti pola permainan. Mereka mulai dari market. Mereka tahu buyer mana yang butuh 20 kg caisim tiap hari.
Mereka paham pola harga per musim. Mereka punya data sederhana. Biaya produksi per bedeng, yield per panen, margin per kilo. Dan ketika lo bandingin dua pola ini, yang satu kerja asal tanam, yang satu kerja pakai sistem, hasilnya kayak langit dan bumi. Masalah dalam dunia tani sayuran sebenarnya bisa diberesin. Asal lo tahu cara kerjanya, lo punya sistemnya, dan lo nggak lagi bertumpu pada keberuntungan pasar. Dan untuk ngebangun fondasi itu, kita harus punya kerangka pemahaman yang jelas. Sekarang kita bangun dulu fondasinya. Karena kalau lo ngerti logikanya, keputusan-keputusan yang tadinya bikin bingung bakal jadi jauh lebih jelas. Gua mau kasih lo satu kerangka sederhana yang dipakai banyak petani sukses, termasuk yang omsetnya udah puluhan juta per bulan. Kerangka ini gua namain model 3P, pasar, produksi, perputaran. 3 pilar yang kalau lu mainkan bareng-bareng hasilnya bisa beda jauh dari tani biasa. 1. Pasar, kompas utama yang menentukan arah ini yang paling sering dilupakan. Banyak orang mikir pertanian itu dimulai dari lahan dan bibit. Padahal, pemain besar selalu mulai dari pertanyaan. Siapa yang akan beli dan berapa volume yang mereka butuhkan? Pasar itu bukan cuma harga, pasar itu pola permintaan. Contoh, warung Tegal butuh kangkung setiap hari, catering butuh caisim 3-4 kali seminggu, restoran sushi butuh selada baby romaine, marketplace butuh pakcoy dan sawi putih dalam jumlah stabil. Begitu lo ngerti jenis pembeli plus ritme kebutuhan, lo bisa bikin rencana tanam yang jelas. Ini alasan kenapa anak-anak muda yang baru belajar bisa langsung cuan. Mereka mulai dari buyer dulu, baru produksi. Dan ketika lo punya buyer yang jelas, satu hal penting terjadi. Harga lebih stabil dan risiko panen sia-sia menurun drastis. 2. Produksi, mesin uang yang harus konsisten. Setelah tahu pasar, baru lo ngomong teknis produksi. Tapi lo lihat produksinya bukan sebagai kebun, melainkan sebagai mesin yang menghasilkan barang dengan standar tertentu. Produksi yang baik itu punya 3 ciri. 1. Prediksi waktu panen jelas. Sayuran daun punya siklus 25-40 hari. Kalau lo bisa tentukan panen harian, mingguan secara terjadwal, pasar suka. 2. Standar kualitas seragam. Berat per ikat, panjang daun, tingkat kesegaran, buyer benci kejutan. Konsistensi lebih penting daripada sekali bagus. 3. Efisiensi biaya. Lo harus tahu cost per kilogram atau cost per ikat. Misalnya lo tahu biaya produksi caisim per kilogram itu Rp4.000, harga jual Rp7.000. Artinya margin jelas, Rp3.000 per kilogram. Dengan yield 60-80 kg per bedeng, lo bisa hitung potensi keuntungan. Ketika produksi dilihat sebagai mesin uang, lo nggak lagi sekadar nanam. Lo merancang siklus output yang stabil. 3. Perputaran. Kunci skala omset puluhan juta. Banyak orang berhenti di produksi padahal uang besarnya ada di sini. Perputaran itu tentang seberapa cepat lo bisa muter modal, seberapa sering lo panen, seberapa stabil cash flow yang masuk. Tani sayuran itu unik, siklus pendek, cash in cepat. Ini beda banget sama padi atau komoditas besar yang nunggu 3-4 bulan. Contoh sederhana, lu punya lahan 8 bedeng. Kalau semua ditanam serentak, panennya sekaligus, cepat habis, duit masuk sekali, terus kosong. Tapi kalau lu pakai sistem staggered planting, nanam 2 bedeng tiap minggu, lu panen tiap minggu. Uang masuk rutin, bayar puas, modal muter, bisa scale up. Satu lagi, perputaran juga menentukan apakah lu bisa naik kapasitas. Kalau cash flow lo stabil, lo bisa tambah varian tanaman, tambah bedeng, atau bahkan rekrut tenaga bantu. Garis besarnya. Gini, pasar memastikan lo tanam yang tepat. Produksi memastikan lo menghasilkan dengan konsisten. Perputaran memastikan lo bisa berkembang dan naik kelas. Begitu 3 pilar ini nyambung, petani biasa bisa berubah jadi pengusaha tani. Dan dari sini, langkah-langkah praktisnya baru terasa masuk akal karena lo udah ngerti gambaran besar cara kerja uangnya. Setelah lo paham kerangkanya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin hasil berubah. Solusi nyata dan langkah strategis. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak dicari orang. Gimana cara main di tani sayuran sampai bisa ngasilin cuan puluhan juta? Bukan teori, tapi langkah nyata yang bisa lo jalanin dari skala kecil. Gua pecah jadi 4 tahap. Riset pasar, desain produksi, manajemen perputaran, penguatan jaringan. Ini blueprint yang dipakai pemain-pemain yang omsetnya udah stabil. 1. Riset pasar. Ketahui permintaan sebelum menanam. Lo nggak perlu survei besar. Cukup lakukan ini 2-3 hari. Datengin 3-5 penjual sayur, warteg, catering, atau pedagang pasar. Tanyain, kangkung habis berapa ikat sehari? Caisim? Pak Coy? Harga naik turunnya gimana?
Catat volume dan ritmenya. Dari sini lo bakal tahu komoditas mana yang cepat laku plus, stabil permintaannya plus mudah diproduksi. Biasanya kangkung, caisim, pakcoy, selada. Setelah dapat data, pilih 2 komoditas utama dulu. Kenapa 2? Supaya produksi lo fokus, risiko kecil dan buyer gampang ingat lo sebagai supplier tetap. 2. Desain produksi. Bikin sistem yang bisa diprediksi. Ini kesalahan banyak pemula. Mereka tanam banyak tapi nggak hitung outputnya. Biar gampang, lu pakai sistem berikut. A. Tentukan kapasitas produksi per bedeng. Contoh, kangkung, 20-30 ikat per bedeng. Caisim, 60-80 kg per bedeng. Pakcoy, 200-300 batang per bedeng. Dengan angka ini lu bisa hitung potensi omzet bahkan sebelum nanam. B. Tentukan siklus panen. Pastikan lu punya jadwal panen mingguan atau harian. Buyer suka kepastian, bukan kualitas terbaik tapi konsistensi pasokan. C. Jaga standar kualitas hal kecil tapi ngaruh gede. Ikat rapi, bersih, ukuran seragam, daun nggak rusak. Buyer bakal rela bayar lebih kalau produk lo rapi. D. Hitung biaya produksi per unit. Misal biaya 1 bedeng caisim Rp300.000 dan hasilnya 70 kg. Berarti cost per kilogram sama dengan Rp4.285. Kalau lo jual Rp8.000, margin Rp3.715 per kilogram. Dari sini lo bisa hitung keuntungan realistis, bukan asal nebak. 3. Manajemen perputaran, jadwalkan tanam supaya uang masuk rutin. Inilah pembeda petani pemula versus pemain serius. Gunakan pola staggered planting, tanam sedikit tapi sering. Contoh, lo punya 8 bedeng. Jangan tanam sekaligus, tanam 2 bedeng per minggu. Hasilnya, minggu 1, tanam minggu 2, tanam minggu 3, tanam minggu 4, panen bedeng pertama minggu 5, panen bedeng kedua. Dan seterusnya, lu panen tiap minggu, uang masuk tiap minggu, buyer puas, modal muter cepat. Ini yang bikin omzet bisa naik ke level puluhan juta. Bukan lahannya gede, tapi ritme produksi yang stabil. 4. Penguatan jaringan. Bikin pembeli loyal. Kalau produksi udah stabil, buyer bakal mulai ketergantungan sama lo. Cara bikin mereka loyal, kirim tepat waktu. Kasih kualitas seragam. Kalau harga pasar naik, kasih diskon tipis khusus buyer lama. Sesekali kirim 1-2 kg bonus. Trik kecil kayak gini bikin buyer lo mikir 2 kali buat pindah ke supplier lain. Kalau lo punya 5 buyer tetap dengan permintaan harian, itu udah cukup buat muter omzet belasan juta. Kalau mau naik ke puluhan juta, tinggal scale kapasitas plus tambah varian sayur. Contoh kasus singkat temen gua, Dika. Mulai dari lahan 6x12 meter. Dia cuma tanam pakcoy dan caisim. Volume awal cuma 40-50 kg per minggu. Tapi dia pakai sistem staggered planting dan punya 3 buyer tetap. Dalam 6 bulan kapasitasnya naik jadi 200-250 kg per minggu. Omzetnya stabil di angka 18-25 juta rupiah per bulan. Margin bersih 35-40%. Kuncinya cuma 3. Pasar jelas, jadwal tanam rapi, buyer loyal. Strategi ini bakal ngebantu lo dapetin hasil besar. Tapi gua harus bilang jujur, strategi aja nggak cukup kalau mindsetnya belum beres. Karena yang bikin petani naik kelas bukan cuma teknik, tapi cara berpikirnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap nggak terlalu penting. Padahal justru ini yang nentuin apakah strategi lu bakal jalan atau tumbang di tengah jalan. Karena gini, dunia tani sayuran itu sebenarnya bukan cuma soal tanah, bibit, pupuk, atau buyer. Yang paling sering bikin orang gagal adalah cara mikirnya. Dan tanpa lu sadar, pola pikir ini kebentuk dari kebiasaan lama. Ikut pola tetangga, takut coba hal baru, dan ngerjain semuanya sendirian. Makanya gua mau ajak lu mind shift sebentar. 1. Compound thinking. Kekuatan perbaikan kecil yang konsisten petani pemula biasanya mikirnya, gimana biar sekali panen langsung gede. Pelaku bisnis mikirnya beda. Gimana biar tiap siklus lebih baik 5% dari sebelumnya. Lu cek 3 hal tiap panen. Yield naik atau turun 5%. Biaya produksi bisa ditekan 5%, buyer nambah atau tetap. Perbaikan kecil ini kalau lu kumpulin 3-6 bulan, hasilnya bahkan bisa ngalahin petani yang lahannya lebih luas. 2. Risk intelligence. Bukan hindari risiko, tapi kelola risiko. Mindset petani lama. Harga lagi jelek, mau apa lagi? Mindset petani bisnis. Harga turun itu risiko. Gimana gua atur pola tanam dan buyer biar tetap untung? Mereka nggak gambling. Mereka bikin skenario, harga rendah, tetap untung. Harga normal, untung bagus. Harga tinggi, untung besar.
Ini yang bikin mereka tahan badai ketika harga kacau. Bukan karena mereka lebih kuat, tapi lebih siap. 3. Delayed gratification. Nahan ego. Biar kebun berkembang. Ini yang bikin banyak orang berhenti di level sekedar cukup. Begitu untung 1-2 kali, langsung tarik duitnya buat kebutuhan yang nggak urgent. Padahal kalau 2-3 siklus pertama lu tahan dulu dan lu putar kembali buat nambah bedeng, nambah varian, atau upgrade alat, pertumbuhan kapasitas lu bisa ngelonjak 2 kali lipat. Ingat, yang kaya itu bukan yang panennya paling besar, tapi yang perputarannya paling cepat. 4. Reposisi diri. Dari petani. Jadi pengusaha tani, ini bukan sekadar soal gengsi. Ini tentang pola pikir. Petani mikirnya, nanam, nunggu, panen. Pengusaha tani mikirnya, demand, perencanaan, produksi, distribusi, cash flow, scale up. Ketika lu mulai mikir kayak pengusaha, lu mulai nyatet angka, lu tahu margin per kilogram, lu bisa prediksi omset bulanan dan lu punya target mingguan. Dari sini permainan berubah. Lu nggak lagi nunggu semoga harga bagus, tapi lu ngatur strategi biar harga berapapun lu tetap hidup. Micro reflection buat lu selama ini, lu kerja rame atau kerja tepat. Lu tanam buat panen atau buat income. Lu cari hasil cepat atau lu bangun sistem yang tahan lama. Pertanyaan kecil ini sering jadi titik balik banyak petani muda yang akhirnya tembus omset puluhan juta. Mindset itu pondasi. Dan ketika pondasinya benar, langkah kecil pun bisa ngedorong hasil besar. Sekarang, kita rangkum semuanya biar lu dapat gambaran yang utuh dan jelas. Sekarang kita simpulin semuanya, biar lu pulang dari video ini bukan cuman paham, tapi punya arah yang jelas buat mulai gerak. Dari awal sampai akhir, inti pembahasan kita sebenarnya sederhana. 1. Peluang tani sayuran itu nyata dan terbuka lebar. Permintaan harian, siklus panen cepat, dan harga relatif stabil bikin usaha ini punya potensi cuan yang jarang dimiliki usaha lain. Sayur itu bukan tren musiman, dia kebutuhan hidup. Selama orang makan, permintaannya nggak akan selesai. 2. Akar masalahnya bukan di lahan, modal, atau cuaca, tapi di sistem. Banyak petani gagal bukan karena malas, tapi karena jalan tanpa arah. Tanam dulu, cari pasar belakangan. Nggak ada hitungan biaya produksi. Nggak punya buyer tetap, akhirnya panen cuma jadi rutinitas, bukan pemasukan. 3. Kerangka 3P adalah fondasi yang bikin usaha sayuran bisa naik kelas. Pasar, kamu lu tahu siapa yang beli dan berapa volume yang mereka butuhkan. Produksi omot, lu punya output yang stabil dan kualitas yang rapi. Perputaran lo boleh lo panen berkala, cash flow lancar, bisnis lo tumbuh. Kalau 3 pilar ini jalan barengan, hasilnya bisa jauh lebih besar dari ekspektasi awal. 4. Solusi strategisnya jelas dan praktis. Riset pasar 2-3 hari, pilih 2 komoditas, set kapasitas per bedeng, tanam bertahap, jaga kualitas dan bangun loyalitas buyer. Model kerja kayak gini bikin pendapatan lo nggak lagi random, tapi bisa diprediksi. Dan dari situ barulah lo bisa scale up ke omset puluhan juta per bulan. 5. Mindset yang benar adalah bensin utamanya. Growth kecil tapi konsisten, ngumpul besar. Risiko dikelola, bukan dihindari. Hasil ditahan dulu biar kapasitas naik. Dan yang paling penting, lu bukan cuma petani, lu pengusaha, tani. Cara mikir ini yang bikin keputusan-keputusan kecil jadi keuntungan besar dalam jangka panjang. Sekarang gua mau lempar pertanyaan yang mungkin nentuin arah langkah lu. Dari semua strategi hari ini, langkah pertama apa yang paling mungkin lu jalanin dalam 7 hari ke depan? Riset pasar, mulai nyatet biaya produksi atau nyari buyer tetap? Tulis di komentar, bukan buat gua tapi buat komitmen lo sendiri. Karena pada akhirnya, di dunia bisnis dan pertanian yang menang itu bukan yang paling cepat mulai, tapi yang paling paham arah langkahnya dan konsisten menjalaninya.